Soreng Cipto Margotomo itu berdiri tahun 1978 itu di dusun, tepatnya di dusun Jagoan, Desa Kebun Agung, Sumowono, Semarang. Soreng Cipto Margotomo kalau sekarang ini anggotanya ada sekitar 70-an peserta yang kakung, putri itu semuanya ingin nguri-uri kabudayaan khususnya Soreng Cipto Margotomo. Itu filosofinya atau sejarahnya Arya Penangsang. Nah, mungkin bisa dibantu oleh beliau Bapak Yai Nuri selaku koordinator joget. Ya, terima kasih. Ini ceritanya. Kalau kesenian soreng itu aslinya sebenarnya seni prajuritan. Tapi karena soreng itu kan mengambil cerita Arya Penangsang gugur, Arya Penangsang menerima wahyu, Arya Penangsang diangkat menjadi bupati. Nah itu semua kalau prajuritnya Arya Penangsang itu pasti nama depannya Soreng. Lah makanya panggilan yang paling gampang, nama yang paling gampang itu seni soreng gitu. Jadi setiap pentas itu ya harus memakai judul cerita, harus ada judul ceritanya. Nah ini sebenarnya kalau nggak ada halangan hujan, ini tadi yang akhir ini mau berjoget dengan menceritakan sejarah Arya Penangsang turun dari bertapa itu. Terus karena sampai Arya Penangsang bertapa itu dulu kan sejak dulu kalau Arya Penangsang itu memang ingin membunuh Hadiwijaya, Sultan Pajang itu. Nah, waktu di Paguron, di Kadilangu, di tempatnya Sunan Kudus ada Hadiwijaya, ada Arya Penangsang. Tapi Sunan Kudus itu gurunya Arya Penangsang kan sudah masang raja di kursi. Jadi siapa nanti yang duduk di kursi pasti apes, hilang kekuatannya. Nah, ternyata Hadiwijaya di situ tahu semua. Kalau Arya Penangsang memang dikatakan orang cubluk alias mudahnya tuh bodoh itu. Nah, Hadiwijaya disuruh duduk nggak mau, Penangsang ya nggak sabar, kursi diduduki. Nah itu lalu dimarahi oleh bapak gurunya itu Sunan Kudus. Nah terus Hadiwijaya pamit pulang ke Pajang. Arya Penangsang mau ngejar Hadiwijaya, tapi Arya Penangsang sudah dipenggak dengan Sunan Kudus. Kamu nggak akan menang sama Hadiwijaya. Karena apa, Romo? Karena kamu sudah lancang duduk kursi itu. Nah terus Arya Penangsang disuruh bertapa 40 hari 40 malam. Nah ini tadi ceritanya habis bertapa. Kalau Arya Penangsang itu setiap mendapatkan kanugrahan dari Tuhan Yang Maha Esa mesti mengadakan syukuran, ada kajatan, ya terus itu membeberkan budaya Jawa, gambyong-gambyong tari-tarian itu. Sebenarnya tadi itu mau ada gambyongan tari-tarian dari para seniwati putri-putri itu. Tapi ya karena ujian ya terpaksa dipotong sekian dulu. Nama saya Yai Nuri Petruk Darmojo. Yai Nuri itu nama asli, Petruk Darmojo itu nama panggilan panggung. Karena saya itu orang panggung, kesana kemari ya manggung itu. Nah kalau joget-joget soreng itu memang ada namanya. Dari gerakan-gerakan joget itu mengambil dari gerakan kuda. Ada ngedrak, ada ngeracik. Bentar Pak, ngedrak itu apa Pak? Ngedrak itu yang kalau kuda larinya brok itu kan ngedrak. Nah, kalau soreng yang dung itu ngedrak. Kalau ngeracik kuda itu larinya kan keteklik itu. Nah itu kalau dipakai di tarian soreng dinamakan ngeracik yang judulnya dung. Nah itu ngeracik. Terus ada kuda itu kan ada nyongklang itu kan lompat itu. Iya, Pak. Nah itu soreng kan mengadakan tari lompat itu. Oh iya. Itu nyongklang.
Terus ada ngawal. Ngawal itu yang lebih cepat itu. Loncatnya panjang-panjang itu. Oh iya, Pak. Ngawal. Kalau apa cara nama-namanya perjalanannya kuda, maka joget-joget soreng, kuda lumping itu semuanya ngambil dari langkah-langkahnya jalannya kuda itu. Ya. Terus untuk ini Pak, untuk apa? Untuk kisahnya tari soreng, mengapa mengambilnya dari apa Pak? Dari Aryo Penangsang. Aryo Penangsang, Nah, bukan dari cerita yang lain gitu Pak? lo Kalau bisa bukan. cerita Oh, bisa? yang lain. Bisa. Misalkan itu harus penyesuaian dengan pakaian. Oh, dengan pakaian. Kalau mau memakai pakaian seperti itu tadi kan, Oke. pakai ikat, Iya. terus bajunya surjan, nah itu diceritakan mengambil cerita soreng. Tapi kalau pakaiannya tuh memakai jamangan, Iya. dulu sumping gini, Iya. kelabau, gelang kaki, Iya. terus nggak berpakaian, nggak pakai baju, Iya. nah, itu istilahnya adat Majapahit. Nah itu bisa mengambil cerita Babat Majapahit, Oh. bisa mengambil cerita Minak Jinggo, Iya. Gugur itu. Berarti tari soreng itu tidak hanya mengambil dari cerita Aryo Tidak. Penangsang Pak ya? Nah, tinggal Bisa dari konsepnya gitu. istilahnya tinggal dalangnya. Oh gitu. Misalkan kumpulan ini sudah mempunyai pakaian adat Majapahit, Iya. itu bisa dipentaskan. Nanti dalang dalam menceritakannya inilah Babat Majapahit. Oh, gitu. Sebenarnya itu seni prajuritan. Seni Prajuritan, tapi karena soreng nah, itu kan ada penangsang. Iya. Nah, penangsang itu semua prajuritnya nama depan kan pakai soreng. Soreng Rono, soreng Rangkut, soreng Pati, soreng Yudo itu. Berarti Bapak di Paguyuban Cipto Margo Utomo sebagai pelatih Iya, tari iya, Pak ya? iya. Ada nggak Pak misalkan dari paguyuban lain yang belajar ke Bapak gitu atau bagaimana? Kalau paguyuban yang ya seringkali minta pendapat sama saya untuk dilatih itu ya hanya ketoprak, seni panggung, seni panggung. bicara itu ketoprak. Ya, Soreng Cipto Margo Utomo, misi dan misi itu tujuannya itu hanya nguri-uri kabudayan, nguri-uri kabudayan budaya Jawa, khususnya budaya soreng yang ada di Dusun Jagoan, Desa Kebun Agung, Sumowono. Alhamdulillah sampai saat ini budaya yang dulunya itu dari tahun 1978 sekitar ya, itu alhamdulillah sampai sekarang masih kempel, masih berbudaya, bahkan sekarang bisa mengikuti arus zaman gitu Pak. Ya. Terus untuk apa Pak? Dari tahun 78 kalau boleh tahu Pak, silsilah dari yang di depan, orang yang di depan siapa aja Pak kalau boleh tahu? Ya, setahu saya dulu yang menjadi ketua di Paguyuban Soreng Cipto Margo Utomo itu Pak Purwanto. Ya, Yang pertama pertama, itu Pak, ya? Bapak Purwanto Suwargi. Kalau sekarang sudah sedo, sudah babat. Nah, setelah Bapak Purwanto itu lama sekali menjabat jadi ketua. Nah, lalu sementara dulu ada yang ganti, tapi ya kesini belum seperti ini, jadi bisa dikatakan kalau kesenian dulu seperti menggik mentol. Kadang ya pasang surut menggik mentol gitu. Alhamdulillah kalau sekarang itu ya berjalan seperti ini Pak. Kalau yang sekarang yang megang Bapak nih. Ya. Bapak siapa tadi Pak? Lupa saya Pak. Nama saya Nuryanto. Pak Nuryanto. Ya. Oh jadi terima kasih. Terus untuk harapan kepada kedepannya untuk anak-anak milenial sekarang apa Pak untuk tentang budaya? Harapan kami ya yang jelas paguyuban kesenian soreng harus bisa berjalan, harus mengikuti arus zaman seperti sekarang ini ya, karena untuk
bisa memberi kepuasan kepada semua pemirsa. Seperti contohnya kalau sekarang soreng diiringi dengan gambyong, juga ada sejarahnya. Harapan saya dengan tujuan seperti itu, anak milenial atau anak zaman sekarang supaya tahu atau bisa menguasai kebudayaan, bisa atau mau nguri-uri kebudayaan Jawa, khususnya soreng. Seni prajuritan itu musiknya hanya satu bende aja, jangan jidur, ketipung itu. Tapi ya tahun-tahun ini jangankan soreng, ya wayang kulit aja dikreasi pakai organ. Ya semuanya itu kan untuk narik peminat, mancing penonton gitu. Dan unsurnya seni dikreasi dengan alat musik seperti organ, ada bastil, ada apapun itu. Ya tidak ada unsur apapun kecuali ya memudahkan komunikasi, toleransi, dan semuanya tujuannya ya satu, tekad biar berjalan mengikuti zaman dan tidak ada unsur apapun.